Halo, salam untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemuliaan, keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, rezeki yang lancar untuk kita semua. Oke, setelah kemarin kita mencoba untuk panduan mengenai pengaturan, sekarang kita ke tahap kedua, step kedua. Step kedua ini kita sekarang adalah menyusun stok bahannya terlebih dahulu. Aduh, kok kita nggak menyusun ini ya, menunya dulu ya? Bukan, nggak dulu. Kita justru ke stok dan bahan. Kita coba ke setelah pengaturan ya kemarin. Kita sudah pengaturan di sini. Lalu selanjutnya carilah yang inventory dan keuangan. Oke. Lalu ke stok bahan. Nanti akan tampilannya seperti ini. Inventory dan keuangan, stok bahan. Tampilannya seperti ini. Oke. Kita sepakat bahwa studi kasus di sini adalah warung mie ayam ya. Jadi kita di sini mulai tambahkan bahan dulu, tambah bahan di sini. Misalkan nama bahannya apa? Bahan-bahan untuk membuat mie ayam. Misalkan tepung, gitu ya. Atau misalkan mie-nya langsung ya, karena kita udah ada mie basah. Gitu. Satuannya berapa kilo? Misalkan kita sudah bagi-bagi untuk beberapa porsi ya. Kita bisa lihat stok saat ini berapa nih untuk mie basahnya. Misalkan kita stoknya karena harian ya, itu ada 50 satuan porsi gitu ya. Stok saat ini 50 porsi gitu, satuannya porsi. Kalau misalkan mau kilogram, itu juga bisa, nanti udah otomatis ganti di sini. Gitu. Ini kita anggaplah porsi ya, 50 porsi. Lalu misalkan minimal alertnya itu berapa? Ini di sini. Ini apa? Di sini. Ini digunakan untuk misalkan kalau stoknya itu sudah ada di ambang maksimal, di ambang minimal, maka ini akan ada alertnya, ada peringatannya. Misalkan ketika saya ngetik angka 10 di sini, maka semisal stok ini nanti sudah jadi 10, maka muncul peringatan di dashboard gitu. Jadi kita akan bisa tahu kalau ternyata mie basah ini porsinya udah mulai dikit nih, jadi harus supply lagi atau mau bikin lagi itu juga boleh, atau beli lagi mie basah lagi. Misalkan kita kerjasama dengan mitra untuk membuat mie basah, gitu juga bisa gitu. Dan harga beli rata-ratanya berapa per porsi? Saya beli mie basah ini satu porsi dihargain misalkan 2.000. Ini ya. Ini kita hitung valuasi dan HPP-nya. Setelah itu kita simpan data. Oke. Karena udah muncul mie basah, stok fisiknya 50 satuan porsi, harga belinya segini, satu stoknya aman. Gitu. Nanti kalau misalkan satu stoknya itu tiba-tiba jadi 5 gitu, maka otomatis akan menipis. Ada status stoknya di sini menipis. Stok fisik 5 gitu. Misalkan gitu. Jadi sudah otomatis ya. Selain mie basah, apalagi? Misalkan kita tambahkan ayamnya, ayam kecap. Misalnya pakai ayam kecap. Itu juga hitungannya mau kilogram, gram, liter, mililiter, pieces, butir, porsi. Misalkan porsinya sama untuk 50. Minimal alertnya kalau udah 10 gitu ya. Rata-rata berapa untuk ayam kecapnya? Ayam kecapnya ini juga rata-rata 2.000. Kita simpan data di sini. Oke. Ayam kecap, mie basah sudah. Terus mulai kita tambah bahan lagi. Jadi apa misalkan? Misalkan bahan-bahannya untuk membuat mie ayam, kita butuh daun bawang. Daun bawang. Ini bisa pieces, bisa butir, bisa porsi, gitu ya. Misalkan daun bawang itu kan berarti kan pieces ya. Berapa pieces gitu. Misalkan piecesnya itu daun bawang ada 10 pieces. Minimal aretnya itu kalau udah 3.
Ya ini 25 deh setengahnya. 3. Harga rata-rata daun bawang satu piecesnya itu berapa ya kira-kira ya? Satu piecesnya itu anggaplah ya, karena gede bagus itu anggaplah 3.000 deh gitu. Daun bawang. Terus apa lagi? Stok bahan baku. Ada lagi mie ayam. Misalkan bumbu minyaknya ya. Bumbu minyak. Jadi kita bisa pakai liter misalkan. Berapa liter? Misalkan sekarang ini ada tersedia 5 liter. Gitu ya. 1 liter kalau sudah alert. Kira-kira 1 liternya itu untuk membuat bumbu minyak ini kira-kira berapa ribu ya? 1 liternya misalkan anggaplah 10.000. 1 liter untuk minyak. Oke, anggaplah ini ya. Gak usah enak-enak deh. Udah gak usah pakai garam gitu. Misalkan kalau mau pakai garam juga bisa sih. Misalkan bumbu penyedap gitu ya. Langsung bumbu penyedap. Biar singkat aja. Pakai gram. Satuan gramnya misalkan 100 gram ya. Ini akan habis kalau misalkan 20. Udah tersedia 20 gram. Misalkan untuk 1 gramnya ini berapa ya per gramnya? Misalkan per gramnya itu cuma 1.000 harganya bumbu penyedapnya. Misalkan ya. Gitu. Oke. Setelah mie ayam kita juga jualan es teh manis kan? Es teh manis berarti teh. Tehnya itu berapa? Biasanya kalau misalkan mau pakai porsi juga bisa, pieces juga bisa. Anggaplah porsi ya. Untuk teh bisa 50 porsi. 10. Misalkan satu porsinya itu kita hanya butuh 1.500 atau 500 perak deh. 500 perak. Untuk teh. Untuk teh kita juga butuh gula. Iya kan? Butuh gula. Ini bisa kilogram juga loh. Bisa pakai kilogram. Untuk gulanya kita punya 5 kilo. Akan ada alertnya kalau udah 2 kilo. 1 kilo gula kira-kira harganya berapa ya? 25.000 lah anggap aja. Atau 30.000 deh. Gulanya enak soalnya. 30.000 1 gram. 1 kilo, 1 kilo gula. Terus kita juga butuh jeruk. Kalau misalkan kita bikin jeruk ya. Es jeruk. Gini, misalkan kita jeruknya itu berarti berapa pieces ya biasanya kalau jeruk ya? Kan ada 20 pieces. Kan berhenti kalau ada 10. Karena banyak juga yang suka jeruk misalkan. 1 pieces jeruknya kira-kira harganya berapa? Misalkan harganya kira-kira cuma 500 perak. Jeruk nipis, jeruk peres misalkan. Oke. Jeruk udah. Apalagi nih bahan baku. Oh, es. Jangan lupa esnya. Nah, ini berapa porsi atau berapa kilo atau berapa liter, berapa pieces, berapa butir gitu. Itu bebas di sini. Gitu, misalkan esnya bisa untuk 50 porsi ya. Minimal alertnya kalau udah 10. Nah, ini 1 porsinya es itu berapa? Berapa perak? 100 perak misalkan. Simpan data di sini. Oke, kita sudah membuat stok bahan ya di sini. Nanti kita bisa ngecek bahan-bahan ini kalau misalkan kita membuka warung pagi terus malamnya atau sorenya ketika udah tutup. Malamnya ya, kalau udah tutup ya. Kalau udah tutup kita bisa cek stok opnam di sini. Ini untuk manual. Kita bisa ngecek stok fisiknya ini udah ada berapa nih. Gitu. Misalkan esnya itu udah mencair. Udah mencair setengahnya. Berarti kita tinggal sesuaikan minus 25. Ini cair. Kita bisa save di sini. Sesuaikan stoknya. Nah, ini bisa untuk stok opnam di sini. Ini nanti kita bisa ngecek riwayat opnamnya di sini. Riwayat opnam es, bahan es setelah di stok opnam ternyata selisih 25. Kenapa? Karena cair.
Gitu. Dan ini juga ketahuan siapa nih yang ganti ini, yang stok Om 6 ini petugasnya siapa, itu juga ketahuan di sini. Gitu ya. Itu juga bisa, atau kita tambah lagi jadi 50 plus 50 ya. Karena ternyata nggak jadi cair. Bisa juga. Jadi 50 lagi. Riwayat Om 6-nya nih. Stok Om 6 rutin. Nanti otomatis ya kalau misalkan keterangan ini tidak diisi, maka akan otomatis catatannya stok Om 6 rutin. Ya udah masuk, dan ini waktunya juga real time ya. 11.14 di sini pada tanggal sekian. Udah sesuai. Kita follow 6. Ini sama juga yang lain, misalkan stok Om 6 ketika kita ngecek lagi, cek ternyata tadi ada tuh mie basahnya yang jatuh. Gitu ya. Jadi ada karyawan yang jatuhin, ini juga bisa disesuaikan di sini. Keterangannya misalkan mie ayam jatuh. Gitu. Itu juga bisa, nanti tinggal di save. Gitu. Ini untuk stok Om 6. Atau misalkan nanti misalkan bahan-bahan teman-teman di sini banyak banget di sini. Nanti tinggal cari bahan aja. Di sini ketik misalkan gula. Sudah ada di sini. Jadi semuanya enak ya, teman-teman di sini ya. Oke, itu untuk tahap kedua, yakni kita ngelihat stok, kita menyusun stok terlebih dahulu, lalu juga pengenalan untuk stok Om 6. Ini untuk menyesuaikan stok yang ada di sistem dengan yang realnya, yang fisik di gudang. Ini kerjaannya owner nih, atau buat teman-teman yang memang ada nih yang mempekerjakan karyawan untuk menyesuaikan stok di gudang. Ini juga bisa di sini nanti pakainya. Caranya gimana? Nanti di step-step yang selanjutnya, di step manajemen karyawan, tapi itu masih nanti. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. See you in the next tutorial. Terima kasih.